Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Stika Surabaya akan membahas tentang kewirausahaan dan ekonomi. Ini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Veronica, yang kedua ada Gita Setia Pertiwi, yang ketiga ada Galuh Kurnia, yang keempat ada Wiwis Ruhayani. Yang pertama, pentingnya kewirausahaan dalam perekonomian. Ekonomi adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan bagaimana orang memenuhi permintaan mereka akan barang yang dapat Anda beli, dan jasa, hal yang dilakukan orang dengan bayaran ketika persediaan barang dan jasa itu terbatas. Sistem ekonomi sendiri adalah metode yang digunakan oleh masyarakat untuk mengalokasikan barang dan jasa di antara rakyatnya dan untuk mengatasi kelangkaan. Ada 4 pertanyaan mendasar dalam sistem ekonomi. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksi? 2. Berapa jumlah barang dan jasa yang diproduksi? 3. Bagaimana barang dan jasa diproduksi? 4. Untuk siapakah barang dan jasa diproduksi? Ada 2 jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi perintah atau ekonomi komando. Dalam ekonomi ini, pemerintah mengelola sumber daya dan bisnis negara, mengendalikan apa yang diproduksi pemasok, berapa banyak diproduksi, dan bagaimana diproduksi. Ekonomi perintah dikaitkan dengan sistem politik, di mana pemerintah memiliki kontrol ketat atas urusan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ekonomi pasar. Dalam ekonomi pasar, pemasok bebas memproduksi barang dan jasa dan menetapkan harga. Harga responsif terhadap permintaan konsumen. Pemerintah tidak memberitahu bisnis apa yang harus diproduksi, juga tidak memberitahu konsumen apa yang harus dibeli. Sistem ini dicirikan oleh kebebasan memilih dan pertukaran sukarela individu. Pertukaran sukarela adalah transaksi di mana pemasok dan konsumen percaya mereka mendapat manfaat. Nama lain ekonomi pasar yaitu sistem perusahaan bebas. Orang bebas menjadi wirausaha dan memiliki serta mengoperasikan suatu usaha atau bisnis. Penawaran dan permintaan. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dijual oleh suatu bisnis dengan harga dan waktu tertentu. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang bersedia dibeli konsumen dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Kurva penawaran dan permintaan. Yang pertama, kurva penawaran. Kuantitas ditunjukkan pada sumbu X dan harga pada sumbu Y. Dapat dilihat pada kurva penawaran tersebut. Semakin rendah harga jual, ketersediaan barang dari pemasok semakin rendah. Sebaliknya, semakin tinggi harga jual, maka barang dari pemasok semakin tinggi pula. Maka, dapat disimpulkan dari kurva tersebut, pemasok bersedia memberikan lebih banyak barang seiring kenaikan harga jual. Yang kedua, kurva permintaan. Kuantitas ditunjukkan pada sumbu X dan harga pada sumbu Y. Dapat dilihat pada kurva permintaan, saat harga jual tinggi, permintaan barang akan sedikit atau menurun. Dan saat harga jual rendah, permintaan barang akan semakin banyak. Jadi, dapat disimpulkan, konsumen bersedia membeli lebih banyak barang dengan harga lebih rendah daripada harga lebih tinggi. Berikutnya ada persaingan antar pemasok atau wirausahawan. Persaingan dalam usaha antar wirausahawan sudah pasti akan terjadi. Para wirausahawan dituntut untuk sebagaimana cara mereka menarik para konsumen untuk membeli barang atau jasanya. Berikut adalah hal-hal yang biasa dilakukan wirausahawan untuk bersaing. Yang pertama, ada menurunkan harga produk atau jasa. Jika pemasok atau wirausahawan menurunkan harganya, konsumen biasanya membeli dari orang tersebut. Karena biasanya orang-orang mencari harga yang terbaik atau yang termurah. Yang kedua, memperkenalkan barang dan jasa pada konsumen. Pengusaha memperkenalkan barang dan jasanya terlebih dahulu
untuk menghindari atau menunda persaingan langsung dari bisnis serupa dari usaha yang lain. Yang ketiga, konsumen menginginkan harga rendah dan banyak pilihan. Jelas bahwasanya konsumen pasti lebih menginginkan harga yang terendah. Selain itu, banyak pilihan karena dengan adanya banyak pilihan ini, para konsumen itu dapat memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini semua demi keuntungan mereka. Dan yang terakhir, menggunakan kepintaran dan keterampilan untuk mengungguli persaingan. Selain dari segi harga, kepintaran dan keterampilan juga digunakan untuk menghasilkan inovasi terbaru yang disesuaikan dengan kondisi sekitar, dengan kondisi yang ada. Tujuannya untuk apa? Ya agar menarik perhatian para konsumen. Kemudian ada motif keuntungan. Dalam istilah sederhana, bisnis menghasilkan keuntungan ketika jumlah uang yang masuk dari penjualan lebih besar dari pengeluaran bisnis. Keuntungan itu biasa disebut dengan laba. Apa itu laba? Laba adalah imbalan bisnis dari memenuhi permintaan konsumen. Memulai bisnis adalah hal yang berisiko untuk dilakukan, tetapi para wirausahawan tetap menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Nah, motif untung ini adalah insentif yang mendorong pengusaha untuk mengambil resiko bisnis demi mengharapkan keuntungan. Berikutnya ada motivasi pengusaha. Meskipun laba adalah insentif yang kuat, itu bukan satu-satunya tujuan yang memotivasi pengusaha. Selain keuntungan, pebisnis juga mulai fokus pada dampak sosial dan lingkungan yang mereka miliki. Pengusaha yang melakukan bisnis mencoba untuk menjadi sukses secara ekonomi dengan menghasilkan keuntungan. Mereka juga berusaha untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka jalani ini memiliki dampak positif pada sosial dan lingkungan sekitarnya. Menjalankan bisnis, para wirausahawan pasti akan mendapatkan keuntungan. Manfaat keuntungan ini antara lain yang pertama menumbuhkan bisnis. Dengan adanya keuntungan ini, para wirausahawan dapat mengembangkan bisnisnya. Salah satu contohnya dengan menawarkan lebih banyak produk atau iklan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, memastikan kemandirian finansial. Yang ketiga, membangun kekayaan. Kedua hal ini dapat membuat wirausahawan tidak lagi bergantung pada keluarga, teman, atau bantuan lainnya untuk mendapatkan uang. Yang keempat, investasi dalam usaha orang lain. Tujuan dari investasi ini yaitu untuk mendapatkan pasar, untuk menjaga hubungan antara perusahaan, dan bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Yang terakhir adalah untuk beramal. Mereka para pengusaha meyakini dengan beramal ini rezeki dan karirnya akan semakin lancar, serta mendapatkan kebahagiaan karena telah berbagi kepada sesama. Berikutnya, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tujuan utamanya mendukung suatu isu atau persoalan di masyarakat. Uang yang didapatkan diperoleh dari sumbangan, hibah pemerintah, atau penjualan barang dan jasa pada konsumen. Jika uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar, perusahaan nirlaba akan mengalami surplus atau laba. Setiap hasil yang didapatkan secara hukum harus digunakan untuk misi sosial. Nah, bedanya dengan organisasi laba ini memperoleh keuntungannya dari usaha, kegiatan, atau operasi yang dilakukan organisasinya. Organisasi laba menggunakan keuntungannya ini sebagai pendanaan organisasi. Ekonomi global. Ekonomi global adalah aliran barang dan jasa di seluruh dunia. Jadi dalam kegiatan ekonomi global ini ada kegiatan di mana mengekspor dan mengimpor barang. Ekspor dan impor barang akan dilakukan ketika terjadi kelangkaan di antara faktor-faktor lain memaksa negara untuk membeli barang dan jasa dari faktor lain yang memaksa negara untuk membeli kepada spesialis pasokan barang. Dan barang atau jasa tersebut dikirim ke seluruh dunia yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Dalam ekonomi global ada dua
kategori, yaitu mengekspor dan mengimpor, lalu teknologi dan ekonomi global. Mengekspor dan mengimpor. Ekspor adalah kegiatan bisnis di mana barang atau jasa dikirim dari suatu negara dan dijual kepada konsumen asing. Mengimpor adalah kegiatan bisnis di mana barang dan jasa dibawa ke suatu negara dari pemasok asing. Lalu teknologi dan ekonomi global adalah kemajuan pengiriman, perjalanan, dan telekomunikasi memungkinkan perdagangan internasional jauh lebih banyak daripada di masa lalu. Nah, pengiriman barang ini melalui beberapa rute, ada dari air, darat, dari udara juga ada. Lalu untuk sarana modern telekomunikasi itu bisa melalui email, fax, lalu internet, dan yang paling mendominasi itu adalah internet, seperti online shop yang menunjang perkembangan teknologi dan ekonomi global. Usaha dan perdagangan internasional. Pengusaha mendapat manfaat perdagangan internasional melalui mengekspor barang atau jasa dan juga memperoleh dari manfaat impor, di mana suatu pengusaha akan mendapatkan manfaat ekspor atau impor ketika ekspor dan impor ini harganya disetujui oleh negara yang akan melakukan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya ada hambatan perdagangan. Nah, untuk hambatan perdagangan itu ada hambatan dalam pembatasan perdagangan internasional, di mana pembatasan itu yang paling umum adalah tarif dan kuota. Tarif itu merupakan harga, di mana harga itu biasanya menjadi patokan utama untuk suatu persetujuan ekspor dan impor. Lalu ada kuota. Kuota itu batas jumlah barang yang akan dikirimkan atau dimasukkan ke dalam suatu negara. Lalu ada nilai tukar mata uang. Nah, setiap negara itu mempunyai nilai tukar mata uang yang berbeda-beda, sehingga ketika akan melakukan kegiatan ekspor atau impor, maka mereka akan mengkonversikan harga itu sesuai dengan nilai tukar uang dari negara tersebut. Perdagangan yang adil. Perdagangan yang adil adalah kebijaksanaan yang didorong oleh organisasi swasta dengan tujuan memastikan agar produsen kecil di negara-negara berkembang memperoleh cukup laba atas barang-barang yang diekspor untuk meningkatkan kondisi kerja, lingkungan, dan sosial. Lalu ada poin yaitu menghormati kebudayaan lain. Jadi setiap pengusaha akan menghormati kebudayaan rekan bisnisnya, di mana kebudayaan itu mencakup bahasa, kepercayaan, sikap, kebiasaan, dan suatu bangsa dapat mencakup orang-orang dari berbagai kebudayaan lainnya. Ekonomi lokal. Terdapat 2 poin, di mana poin pertama yaitu efek kewirausahaan terhadap ekonomi lokal, di mana setiap komunitas atau kota mempunyai pusat atau ekonomi lokal, karena banyak pengusaha menjalankan usaha kecil yang menjual barang terutama kepada konsumen setempat. Kewirausahaan memiliki efek pendalam pada ekonomi lokal. Pengusaha dapat memanfaatkan lingkungan lokal untuk menjalankan wirausahanya. Nah, poin kedua, kepentingan yang berkelanjutan, di mana kepentingan itu kepentingan untuk membangun ekonomi, di mana ekonomi ini ditujukan untuk tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan, tetapi memastikan bahwa sumber alam dan manusia terjaga untuk generasi mendatang. Pentingnya wirausaha dalam ekonomi. Suatu sistem ekonomi digunakan oleh masyarakat untuk mengatur barang dan jasa bagi orang-orang dan untuk mengatasi kelangkaan. Sistem ekonomi menjawab 4 pertanyaan mendasar ekonomi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Ada beberapa jenis utama sistem ekonomi. Ada ekonomi komando, ekonomi pasar, dan ekonomi campuran. Harga dalam ekonomi pasar dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pasokan dan permintaan dapat digambarkan sebagai kurva. Persaingan mempengaruhi penawaran dan permintaan. Motif untung adalah insentif bagi pengusaha untuk mengambil risiko bisnis dengan harapan mendapat untung atau laba. Yang terakhir, kewirausahaan dan teknologi. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi atau IT adalah studi, desain, pengembangan, implementasi, dukungan, dan pengelolaan sistem informasi berbasis komputer. Terutama difokuskan pada aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Setiap kali kita menggunakan komputer atau perangkat lunak,
Komputer itu untuk mengkonversi, menyimpan, memproses, mengirim, atau mengambil informasi. Banyak sekali kegunaan komputer dalam kewirausahaan. Contohnya video game adalah contoh teknologi informasi. Begitu juga perangkat lunak, pengolah data, dan Microsoft Word. Semuanya itu sangat dibutuhkan dalam berwirausaha. Dan yang ketiga ada profesional IT. Sebagian besar bisnis memerlukan bantuan profesional teknologi informasi atau profesional IT untuk menginstal aplikasi, jaringan desain, dan basis data informasi lainnya, serta mengelola data dan semua aspek teknologi informasi bisnis. Perusahaan besar cenderung memiliki grup IT sendiri. Karyawan di dalam perusahaan itu juga khusus adalah profesional IT yang menyediakan sebagai layanan seperti membuat situs web untuk wirausahawan itu sendiri dan untuk perusahaannya. Demikianlah materi dan pengetahuan yang dapat kami sampaikan tentang kewirausahaan dan ekonomi. Thank you for your attention. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.